Orang yang sudah meninggal sekalipun ingin atau berharap dihidupkan 1 detik saja, barang 2 detik saja, satu yang ingin mereka lakukan, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, ingin bersedekah dan ingin menjadi orang baik. Mereka tahu karena sedekah mampu menghindarkan pelakunya dari kemarahan Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang dulu kalau datang sa'il, kalau bahasa sekarang fundraising, menyambutnya dengan gembira, dengan sukacita, sembari mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang baik, selamat datang wahai dermawan yang mau dengan ikhlas membawakan harta-harta kami untuk kehidupan abadi kami di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Nurul Muhajirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amal yang pelakunya kelak akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat yang lain tidak mendapatkan perlindungan darinya, dan amal ini pahala serta manfaatnya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah, yaitu sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu, wakaf. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah ini merupakan ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Seorang ulama besar bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti membuat sebuah kaidah, al-muta'addiyah afdalu minal qasirah, kata beliau. Ibadah sosial lebih utama
lebih mulia, lebih istimewa daripada ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya saja. Tentu kaidah ini khusus berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah atau prioritas. Adapun yang wajib tidak bisa dibandingkan, seperti sholat maktubah ibadah individual dengan zakat fitri ibadah sosial. Dua hal ini tidak bisa dibandingkan karena dua-duanya wajib. Yang hanya bisa dibandingkan adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Misalnya, utama mana menyantuni anak yatim, ibadah sosial, dengan berhaji yang kedua kali, ibadah individual. Maka para ulama mengatakan yang paling utama, paling istimewa, paling mulia adalah menyantuni anak yatim. Baik, ibadah haji pahalanya surga. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, itu pun kalau mabrur. Tetapi Rasulullah tidak menjelaskan surganya di mana, bersama siapa. Adapun menyantuni anak yatim dengan jelas dan tegas, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Tentu surganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga paling istimewa, paling agung, paling mulia, paling luas, tidak ada bandingannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah, jangan pelit. Bukan beliau mengemis, tetapi ingin mengajarkan bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat ini lama-lama akan habis, akan kita tinggalkan. Dunia ini pilihannya dua. Kalau tidak kita tinggalkan, dunia itu akan meninggalkan kita. Karena itu yang menjadi pertanyaan adalah, ditinggalkannya kemana, habisnya untuk apa? Kalau harta yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita peroleh ini ditinggalkannya untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat, insya Allah harta itu baik. Kata para ulama, untuk mendeteksi apakah harta yang kita dapat, yang kita miliki ini baik atau buruk, deteksi, lihat outputnya kemana, ditinggalkannya lewat apa, habisnya untuk apa. Kalau habisnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah baik. Untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk pembangunan lembaga-lembaga seperti pesantren misalnya, yang manfaatnya luar biasa, insya Allah harta itu baik, pelakunya orang baik, dan hartanya pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang baik, yang terpilih, yang pilihan. Karena Allah maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Tetapi apabila harta kita habisnya, ditinggalkannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram, jangan-jangan itu merupakan istidraj, siksa tertunda yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tiba-tiba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa orang enggan bersedekah? Kemungkinannya ada tiga. Pertama, kecondongan terhadap dunianya masih berlebih, hubbud dunianya masih berlebih, seolah-olah ia hidup di dunia selamanya, tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia.
Kedua, boleh jadi ia merasa bahwa harta yang ia miliki seutuhnya miliknya, padahal di dalamnya ada hak orang lain. Ketiga, boleh jadi hitungannya masih matematis. Kalau saya sedekah 1.000 maka akan kembali kepada saya 10 kali lipatnya. Kalau saya sedekah 10.000 akan kembali kepada saya 10 kali lipatnya. Ternyata setelah sedekah tidak kembali. Akhirnya ia kecewa dan tidak mau lagi bersedekah. Padahal kita tidak tahu hakikat amal yang sebenarnya. Kita tidak tahu mana yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Boleh jadi dengan kita bersedekah misalnya 10 juta, 20 juta, yang seharusnya saat itu tertabrak tronton, tertabrak truk misalnya, yang kalau dirawat bisa menghabiskan 10 miliar, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghindarkan kita dari musibah tersebut. Kita tidak tahu hakikat amal, bukan tidak benar, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Kita hanya sami'na wa ata'na. Boleh jadi dengan kita bersedekah, anak-anak keturunan kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga, diberkahi. Boleh jadi dengan kita senang bersedekah, keluarga jadi rukun, diberikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah. Masyarakat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dunia akhirat dan seterusnya. Orang yang sudah meninggal sekalipun ingin atau berharap dihidupkan 1 detik saja, barang 2 detik saja, satu yang ingin mereka lakukan, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, ingin bersedekah dan ingin menjadi orang baik. Mereka tahu karena sedekah mampu menghindarkan pelakunya dari kemarahan Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang dulu kalau datang sa'il, kalau bahasa sekarang fundraising, menyambutnya dengan gembira, dengan sukacita, sembari mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang baik, selamat datang wahai dermawan yang mau dengan ikhlas membawakan harta-harta kami untuk kehidupan abadi kami di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.